Shalom, anak kasih Tuhan. Selamat siang. Ya, hari ini kita akan mempelajari satu tema tentang gereja dan orang muda. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, semuanya sehat ya? Sehat. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap doa. Bapak Tuhan, terima kasih atas anugerah yang beri pada siang ini. Telah memberkati anak-anakmu khususnya saudara ini lipat-lipat sehingga anak-anakmu ini mampu menerima pembelajaran hari ini dan materi gereja dengan orang muda. Mereka adalah generasi gereja, adalah orang-orang muda pilihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Reaksi dulu. Oke, kita masuk. Satu, tiga, apa sakit? Oke, ya. Kita sama-sama belajar hari ini tentang gereja dan orang muda. Kalau ditanya, siapa tuh orang muda itu? Kalian semua ini generasi jam pembelajaran, mampu menjalankan peranan anak muda, mampu mempersiapkan diri sebagai pemimpin gereja, dan juga pembahasan kelompok serta program pribadi nanti dilanjutkan. Nggak ada formnya sudah selesai. Sudah sama, kira-kira dari dua pertanyaan ini di gereja itu ya apa enggak kamu? Sedikit, banyak ya. Tapi ada apa enggak kamu tanya? Itulah yang dinamakan ya, generasi pandangan tentang gereja dari Lorindo menampilkan anak sebagai pribadi yang suka menghukum dan menciptakan ketakutan. Kalau kita salah sedikit dihukum, ya, suka marah. Seperti itu gambaran disampaikan oleh Lorindo. Tapi sesungguhnya, ya, seperti apakah Kristus? Kristus berpihak pada mereka yang bertindak benar dan menjaga mereka dengan caranya. Dan Kristus itu adalah menciptakan dampak positif membangun penuh dengan pemahaman tentang dunia. Artinya apa? Ungkapan kasih. Gambaran Kristus itu tidak sama apa yang disampaikan oleh Lorindo. Yang kedua, tentang panggilan Allah terhadap kaum muda di Alkitab. Yang Perjanjian Lama jelas saja kita ingat satu tokoh yang terkenal sampai hari ini, ya, itu masih namanya masih terkenal di bangsa Israel. Bahkan lambang salah satu negara Israel itu apa? Bintang siapa? Daud ini dipanggil di usia yang masih sangat muda, mengembalakan domba di hutan, dilatih Tuhan sesuai firman Tuhan. Daud ini kan bergumul dengan singa, macan, ya, dilatih menjadi tentara perang. Apa yang Tuhan pilih? Yang pilih dengan penampilannya, tapi potensi dalam diri Daud. Kecil tapi berpotensi. Yang kedua, dikatakan di sini membutuhkan orang muda yang mempunyai kekuatan, semangat, tekad dan mendukung rencana Allah bagi gereja. Kenapa gereja membutuhkan orang muda? Karena gereja, ya loh, kalau diwakili oleh nenek-nenek kakek-kakek, bayangkan yang sudah bawa tongkat, nyanyi aja serunya, ya kan? Anak muda itu yang greget, yang semangat. Ya. Mana Pak Adi itu kalau melihat anak muda yang loyo letih lesu itu, tak doakan tak semangat. Tuhan berikan roh semangat. Karena apa? Masa muda tidak akan terulang. Dan sumber kekuatan masa muda yang paling utama apa? Semangat. Ini adalah contoh-contoh orang muda selain Daud, yaitu Yosua, Gideon, Ehud, Daniel, Timotius, dan yang lain-lain. Ya. Memanggil siapa? Andreas. Andreas siapa? Dulu adalah murid Yohanes Pembaptis. Setelah itu Andreas berperan dalam memberikan
makan 5.000 orang. Akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Masih muda. Lanjut, yang masih muda di Alkitab Perjanjian Baru, Paulus, yaitu rekannya siapa? Lukas, Barnabas, Lydia, Timotius. Jemaat yang didirikan Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose. Jemaat itu saya gambarkan itu gereja. Di masa mudanya belum ada sekitar usia STB tahu, setengah puluh, masih sangat muda. Sudah mendirikan berapa? 5 gereja. Jemaat besar di Eropa. Bayangkan betapa antusiasnya mereka itu membagikan apa? Kebenaran. Anakku di dalam iman, dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Jangan seorang kau rendah, karena kau muda, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Ini pesan dalam 1 Timotius. Timotius diberi pesan. Apa yang terjadi? Kira-kira Timotius melakukan apa enggak? Lakukan. Dia menjadi murid anak rohaninya Rasul Paulus yang sangat berhasil menjadi berkat dimanapun dia diutus, terutama di gereja-gereja Eropa dari pendidikannya Timotius ini. Ya. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Sangat jelas. Ya. Karena orang muda adalah masa depan gereja. Dan orang muda adalah generasi yang meneruskan kepemimpinan gereja. Saya dengan hamba-hamba Tuhan, Bapak pendetamu, majelis di gerejamu, nanti akan pensiun berapa puluh tahun akan datang. Siapa yang mengisi posisi itu? Kira-kira siapa? Kalian dan anak-anak muda di usia kalian. Nah, kalau hari ini juga tidak punya semangat spirit untuk melayani Tuhan, gereja siapa saya meneruskan. Sebutkan nama masa muda sesuai dengan Mazmur 119. Ya, pesan terakhir orang muda adalah masa depan gereja. Persiapkan diri dengan baik supaya menjadi pemimpin untuk mengasihi Tuhan dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi saya sampaikan pada kalian bahwa orang muda itu sangat penting. Kenapa Pak penting? Karena orang muda itu adalah sumber kekuatan gereja. Ini adalah materi, ya, materi yang nantinya menjadi penugasan pribadi mandiri. Ya. Tolong dicermati materinya dulu. Setelah dicermati baik-baik, ya, dibaca. Saya berharap kalian nanti membacanya sungguh-sungguh, menelaahnya. Setelah menelaah apa yang harus dikerjakan Pak, dari materi itu, ya, kalian akan menemukan beberapa permasalahan di gereja dan ada erat kaitannya dengan anak muda. Ya. Problemnya apa, solusinya bagaimana, ya. Itu adalah penugasan dalam bentuk resum. Ya. Satu anak satu, lembarannya seperti ini. Resum untuk rangkuman materi gereja dan orang muda. Materi Tuhan memanggil Daud. Daud itu latar belakangnya bagaimana, peristiwa yang terjadi pada Daud apa, penutupnya itu kesimpulan. Apa yang kamu bisa lihat dari Daud? Perannya Daud itu apa dalam umat Tuhan di masa mudanya? Demikian juga yang kedua tentang Andreas dan Paulus. Ya, di materi juga ada. Bagaimana peran Paulus bagi gereja Tuhan? Demikian juga materi yang menyatakan gereja membutuhkan orang muda. Latar belakang sudah jelas bahwa gereja sangat membutuhkan orang muda. Peristiwa apa? Ya peristiwa dalam gerejamu. Gerejamu dan kalian adalah salah satu kaum muda yang Anda ya. Jadi kaum muda itulah yang pada akhirnya menjadi generasi yang melanjutkan estafet gereja.
kerjakan resumenya sesuai dengan materi. Saya berharap kalian serius untuk menemukan problemnya, penelaahannya, ya. Bahkan boleh berdiskusi dengan pihak gereja untuk menemukan solusi, ya. Bagaimana gereja hari-hari ini membutuhkan kaum muda sebagai generasi penerus, ya. Jadi secara singkat, dari besarnya adalah kita ringkas itu hanya 2 poin, ya, dalam pembelajaran ini, bahwa gereja dan orang muda itu kita bisa ambil bahwa tokoh muda Alkitab seperti Daud dalam Perjanjian Lama dan Paulus Andreas di Perjanjian Baru itu menjadi teladan kita, teladan kalian. Dan untuk gereja membutuhkan generasi muda itu pasti membutuhkan, ya. Karena kalianlah yang akan memegang tongkat estafet dan pelayanan selanjutnya. Dimanapun nanti kalian berada, dimanapun kalian diberkati, dan itu bisa menjadi berkat dimanapun kalian ditempatkan. Ada pertanyaan? Puji Tuhan, saya percaya kalian sudah memahami materi ini. Mari kita akhiri materi hari ini dengan mari kita berdoa. Saya minta berdoa tempat kalian. Kita berdoa untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Tuhan berkati was belajar secara khusus urapan sebagai anak-anak muda gereja mereka masing-masing untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak untuk hari ini Engkau sudah menyertai kami awal hingga akhirnya dalam kuasa kasih karunia Bapak terus kami